Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Putri Gina Rotul Huda, Siti Fatima, dan Tasya Destiani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PCR atau polimerase chain reaction. Langsung saja, yang pertama ada definisi PCR. PCR merupakan teknologi yang mampu melipat gandakan secuplik fragmen DNA yang terdapat dalam kompleks makromolekul genom dari berbagai sumber hewan, tumbuhan, bakteri, dan virus menjadi 2 kali lipatnya secara enzimatis. Teknologi ini juga dikenal dengan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi karena hanya membutuhkan secuplik sampel DNA saja untuk mendapatkan jutaan kopi DNA baru. Sejak pertama kali ditemukan oleh Carrie Banks Mullis 32 tahun silam, teknologi PCR telah merevolusi semua aspek biologi molekuler di seluruh dunia. Para ilmuwan bersepakat bahwa penemuan teknologi PCR pantas disejajarkan dengan penemuan utas DNA oleh James D. Weston dan Francis Crick pada tahun 1953. Teknologi PCR mampu memberi dampak cukup signifikan di awal dekade penemuannya, terutama pada teknologi Cullinan yang semula tidak mungkin dilakukan menjadi kenyataan yang membawa era baru bioteknologi ke arah yang lebih modern. Yang kedua, konsep dasar PCR. Konsep dasar PCR adalah sebuah teknik molekuler yang digunakan untuk mengamplifikasi atau menggandakan secara eksponensial fragmen DNA tertentu. Teknik ini dikembangkan oleh Carrie Mullis pada tahun 1983 dan telah menjadi salah satu alat penting dalam biologi molekuler, diagnostik medis, forensik, dan penelitian genetika. PCR pada dasarnya melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, denaturasi, annealing, dan ekstensi. Konsep dasar PCR ikatan antigen-antibodi melibatkan penggunaan primer DNA yang dirancang untuk mengamplifikasi wilayah DNA yang mengkodekan antigen atau antibodi tertentu. Saat antigen hadir dalam sampel, PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi DNA yang berikatan dengan antigen tersebut, yang selanjutnya dapat digunakan untuk identifikasi dan karakterisasi patogen. Sebaliknya, PCR juga dapat digunakan untuk mengamplifikasi DNA yang berikatan dengan antibodi, yang dapat digunakan untuk mempelajari fungsi dan karakteristik antibodi tertentu dalam respon imun. Dengan menggunakan teknik PCR ini, dapat dilakukan identifikasi dan deteksi molekuler yang sangat sensitif terhadap antigen atau antibodi tertentu. Hal ini menjadi sangat berharga dalam berbagai bidang, seperti diagnostik medis untuk deteksi penyakit infeksius atau penyakit autoimun, serta dalam penelitian untuk memahami respon imun dan mekanisme penyakit. Yang ketiga, ada cara kerja PCR. PCR bekerja dengan menggunakan DNA polimerase enzim yang mampu mensintesis untai DNA baru untuk mengamplifikasi atau menggandakan fragmen DNA tertentu secara eksponensial. Berikut adalah langkah-langkah dasar dalam cara kerja PCR. Yang pertama, ada tahap denaturasi. Di dalam proses denaturasi PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai tunggal lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun proses denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Taq polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu perlu lebih dari 2 jam, 40 menit, dan 5 menit masing-masing pada suhu 92,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Tahap yang kedua adalah tahap annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G+C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR.
Waktu annealing yang bisa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, maka semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Namun, suhu yang biasanya dilakukan adalah antara 50-60 derajat Celcius. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, takpolimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat diperkirakan 35-100 nukleotida atau detik, bergantung pada buffer, suhu, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Tahap yang ketiga yaitu pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, takpolimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida atau detik, bergantung pada buffer, suhu, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini perpanjang sampai 5 menit sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Tahap yang terakhir yaitu tahap siklus pertama selesai. Reaksi-reaksi tersebut di atas diulangi lagi dari 25-30 kali sehingga pada akhir siklus akan diperoleh molekul-molekul DNA rantai ganda yang baru yang merupakan hasil polimerasi dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah DNA cetakan yang digunakan. Banyaknya siklus amplifikasi tergantung pada konsentrasi DNA target dalam campuran reaksi. Yang selanjutnya ada alat untuk PCR. Yang pertama ada DNA analyzer rotor gen. Cara kerja alat ini dengan perbanyakan replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Dengan teknik ini, DNA dapat dihasilkan dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat sehingga memudahkan berbagai teknik lain yang menggunakan DNA. Teknik ini dirintis oleh Karimulis pada tahun 1983 dan ia memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1994. Berkat temuan tersebut, penerapan PCR banyak dilakukan dalam bidang biokimia dan biologi molekuler karena relatif murah dan hanya memerlukan jumlah sampel yang kecil. Yang kedua, ada mesin thermal cycle PCR. Alat ini bekerja untuk perbanyakan kopi DNA. Next, ada spesimen dan persiapan spesimen. Yang pertama, pada spesimen PCR juga dikenal sebagai template PCR. Adalah sampel yang mengandung DNA target yang akan diamplifikasi menggunakan teknik PCR. Spesimen ini dapat berasal dari berbagai sumber, tergantung pada aplikasi PCR yang digunakan. Beberapa jenis spesimen yang umum digunakan dalam PCR meliputi yang pertama ada sampel jaringan. Jaringan biologi seperti jaringan manusia atau hewan dapat digunakan sebagai spesimen PCR. Jaringan dapat diambil melalui biopsi atau autopsi, dan DNA diisolasi dari jaringan tersebut untuk analisis PCR. Contoh spesimen jaringan termasuk potongan jaringan tumor, jaringan otot, atau jaringan organ lainnya. Yang kedua ada sampel darah. Darah adalah sumber yang umum digunakan untuk PCR. DNA dalam darah dapat berasal dari sel darah putih, sel darah merah yang mengandung DNA inti, atau mikroorganisme seperti bakteri atau virus yang hadir dalam darah. Sampel darah dapat diambil melalui tusukan jari, pengambilan darah vena, atau metode lainnya. Yang ketiga ada sampel sel. Sel individu atau populasi sel tertentu dapat digunakan sebagai spesimen pada PCR. Contoh spesimen ini termasuk sel kanker yang diisolasi dari kultur sel, sel yang diambil dari lapisan epitel dalam tubuh, atau sel yang diisolasi dari jaringan atau organ tertentu. Yang keempat, sampel patogen. PCR sering digunakan untuk deteksi dan identifikasi patogen seperti virus, bakteri, atau parasit. Spesimen yang digunakan dapat berasal dari bahan klinis seperti sputum, urin, feses, atau cairan tubuh lainnya yang mengandung patogen. DNA atau RNA patogen yang ada dalam spesimen akan diamplifikasi menggunakan PCR untuk mendeteksi keberadaan atau mendiagnosis infeksi. Yang kelima, sampel lingkungan. PCR juga dapat digunakan untuk analisis lingkungan seperti deteksi mikroba dalam air,
tanah, atau udara. Spesimen lingkungan dapat mencakup sampel air limbah, sampel tanah, atau swab permukaan. Pemilihan spesimen PCR akan tergantung pada tujuan dan aplikasi khusus yang diinginkan, seperti diagnosis penyakit, identifikasi patogen, atau analisis genetika. Penting untuk memastikan bahwa spesimen yang digunakan mengandung DNA target yang cukup dan kualitas DNA yang memadai untuk mendapatkan hasil PCR yang akurat dan reliable. Selanjutnya ada kegunaan atau aplikasi PCR secara umum dan klinik. Untuk aplikasi secara umum, yang pertama ada diagnostik penyakit infeksi. PCR digunakan secara luas dalam diagnostik penyakit infeksi termasuk COVID-19, HIV, hepatitis, malaria, tuberkulosis, influenza, dan banyak penyakit menular lainnya. Metode PCR memungkinkan deteksi cepat dan spesifik dari materi genetik patogen dalam sampel pasien. Yang kedua, ada identifikasi patogen dalam makanan. PCR dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi patogen yang berpotensi ada dalam makanan seperti Salmonella, E. coli, Listeria, Campylobacter, dan lainnya. Hal ini membantu dalam pengawasan keamanan pangan dan pencegahan wabah penyakit yang terkait dengan makanan. Yang ketiga, ada studi ekspresi gen. PCR real time digunakan untuk menganalisis ekspresi gen dalam penelitian biologi molekuler. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengamati perubahan dalam ekspresi gen pada kondisi normal dan patologis, serta mengidentifikasi gen yang diatur ulang dalam respon terhadap berbagai stimulus. Yang keempat, ada deteksi mutasi genetik. PCR dapat digunakan untuk mendeteksi mutasi genetik yang terkait dengan penyakit genetik tertentu seperti kanker, sindrom genetik, penyakit jantung, dan sebagainya. Metode PCR dapat membantu dalam diagnosis, pemantauan, dan pemahaman lebih lanjut tentang penyakit genetik. Yang keempat, ada untuk forensik dan identifikasi manusia. PCR digunakan dalam analisis DNA forensik untuk identifikasi manusia, seperti dalam kasus kejahatan, pengesahan hubungan keluarga, dan pemulihan korban bencana. Teknik PCR dapat memperoleh profil DNA unik yang digunakan untuk menghubungkan atau mengecualikan individu dari sampel DNA yang ditemukan di tempat kejahatan. Kemudian yang keenam, ada rekayasa genetika. PCR adalah teknik yang penting dalam rekayasa genetika dan manipulasi DNA. Misalnya, PCR digunakan dalam pembuatan plasmid DNA, amplifikasi DNA, amplifikasi gen untuk penggunaan dalam transgenik dan cloning DNA. Kemudian yang terakhir ada penelitian mikrobiologi. PCR digunakan untuk penelitian mikrobiologi, mengidentifikasi karakterisasi mikroorganisme tertentu seperti bakteri, jamur, dan virus. Metode PCR memungkinkan deteksi spesifik dan sensitif dari materi genetik mikroorganisme dalam sampel lingkungan atau klinis. Dan untuk aplikasi secara kliniknya hampir sama dengan aplikasi PCR secara umum, karena aplikasi klinik pada PCR ini digunakan dalam berbagai konteks termasuk diagnostik medis, penelitian genetika, penelitian forensik, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis PCR. Yang pertama ada PCR waktu nyata. Jenis PCR ini dikenal sebagai PCR kuantitatif yang memungkinkan pemantauan dan kuantifikasi hasil PCR secara real time. Yang kedua, PCR transkripsi terbaik. Teknik ini digunakan untuk mengubah RNA menjadi DNA komplementer menggunakan enzim reverse transkriptase. Yang ketiga, PCR bersarang. Sedikit berbeda dari yang lain, pada metode ini melibatkan 2 putaran amplifikasi PCR. Yang keempat, PCR mulai panas. Jenis ini mencegah amplifikasi non-spesifik dan meningkatkan spesifikasi dan efisiensi reaksi. Yang kelima, ada multiplex PCR. Teknik ini memungkinkan amplifikasi simulan beberapa sequence DNA target dalam satu rangkaian menggunakan beberapa set primer. Yang keenam, ada PCR jarak jauh. Jenis ini melibatkan amplifikasi fragmen DNA yang lebih besar, biasanya lebih dari 5 kolase. Yang ketujuh, PCR di tempat. Jenis ini dilakukan langsung di dalam sel atau jaringan tetap pada slide. Yang kedelapan, PCR asimetris. Pada jenis ini biasanya digunakan untuk pengurutan DNA atau menghasilkan tempat untuk aplikasi lainnya. Yang ke-9, PCR perakitan. Jenis ini melibatkan penggunaan primer yang tumpang tindih untuk memperkuat atau merakit beberapa fragmen DNA menjadi konstruksi yang lebih besar. Lalu ada keuntungan dan kerugian dari PCR ini. Ada 6 keuntungan PCR, yaitu yang pertama, hasil cepat. Metode berbasis kultur tradisional seringkali membutuhkan waktu lama untuk tumbuh dan mengidentifikasi
mengidentifikasi mikroorganisme, sedangkan pada PCR ini dapat memberikan hasil yang cepat dalam beberapa jam saja. Lalu yang kedua, ada peningkatan sensitivitas. PCR sangat sensitif dan dapat mendeteksi DNA atau RNA target bahkan pada sampel bakteri atau virus yang rendah. Yang ketiga ada deteksi organisme riwel. Yang keempat, diagnosis cepat penyakit menular. PCR sangat mempercepat penyakit menular, memungkinkan keputusan pengobatan yang cepat dan tepat sasaran. Yang kelima, pengujian resistensi antimikroba. PCR memberikan informasi tentang kerentanan patogen terhadap berbagai antibiotik. Yang keenam itu tes pelengkap untuk metode konvensional seperti mikroskop dan kultur. Selanjutnya ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Selanjutnya itu kekurangan dari PCR. Yang pertama, ketergantungan urutan target. PCR membutuhkan pengetahuan sebelumnya tentang urutan target untuk desain primer. Yang kedua, potensi kesalahan DNA polimerase. Hal ini terkadang dapat menimbulkan kesalahan selama sintesis DNA yang menyebabkan mutasi pada produk PCR ini. Yang ketiga, masalah kontaminasi. PCR sangat sensitif terhadap kontaminasi, bahkan sejumlah kecil DNA asing dapat menyebabkan hasil positif palsu atau kesalahan interpretasi data. Yang keempat, penurunan efisiensi dengan amplikon lebih besar. Ketika ukuran fragmen DNA yang diaplikasikan meningkat, efisiensi PCR cenderung menurun. Yang kelima itu matriks sampel inhibisi dan kompleks. Jenis sampel tertentu seperti darah, tanah, atau tinja dapat mengganggu amplifikasi PCR. Yang keenam, keterbatasan kuantitatif. PCR tidak standar secara inheren bersifat kuantitatif. Yang terakhir ada kesimpulan, PCR adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membuat banyak pertarungan dari suatu segmen DNA. Proses ini akan menghasilkan sejumlah besar pemecahan dari sampel awal yang kecil. Dengan adanya amplifikasi segmen DNA memungkinkan kita untuk mendeteksi virus atau bakteri patogen, membantu individu atau sidik jari DNA, dan beberapa penelitian ilmiah yang melibatkan penanganan DNA. PCR memanfaatkan enzim DNA polimerase yang secara alami memang berperan dalam perbanyakan DNA pada proses refleksi. Namun demikian, tidak seperti organisme hidup, proses PCR hanya dapat menyalin fragmen pendek DNA. Inti dari prinsip kerja PCR adalah perulangan siklus atau cycle untuk melipat gandakan DNA. Pada prosesnya terdapat 3 tahapan, yaitu denaturasi, annealing, dan pemanjangan atau elongasi. Sekian video dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya.